Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary Merlinda beserta teman-teman saya Ayu Ashari dan Nur Abidan. Kami dari kelompok 3. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi mengenai moluska. Yuk kita sama-sama simak dan belajar apa sih moluska itu. Pengertian moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Adapun ciri-ciri moluska, yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai lunak dan tidak beruas-ruas. Yang ketiga, merupakan tripoblastik selomata. Yang keempat, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Yang kelima, hidup di air dan di darat. Yang keenam, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem saraf. Yang ketujuh, organ ekskresi berupa nefridia. Yang kedelapan, mempunyai radula atau lidah bergigi. Yang kesembilan, bersifat hewan heterotop. Yang kesepuluh, berkembang biak secara seksual. Yang kesebelas, moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Dan yang terakhir, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Struktur tubuh moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaki. Merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Yang ketiga, mantel. Merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hemaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu, tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Adapun klasifikasi moluska, yaitu Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai, contohnya seperti chiton. Sciapopoda. Sciapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti terompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang, contohnya seperti Dentalium vulgare. Kemudian, gastropoda, di mana gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contohnya seperti siput. Kemudian cephalopoda.
Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau biasanya tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya seperti cumi-cumi. Kemudian berikutnya Pelecypoda atau Bivalvia. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di interior, dan Bivalvia merupakan hewan bersangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Ia biasanya hidup di air tawar dan juga di lautan. Contohnya seperti kerang mutiara atau dalam bahasa ilmiahnya Meleagrina, kemudian kijing atau anodonta, serta tiram, ostrea, kemudian kerang raksasa atau yang dikenal Panope generosa. Nah, selanjutnya peran moluska yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kali ini moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska yang bisa dipakai dalam berbagai hal. Contoh-contohnya yaitu atau macam-macamnya sebagai bahan makanan yang berupa cumi-cumi, sotong, dan kerang yang biasa kita jumpai di berbagai rumah makan atau bisa jadi dalam rumah kita sendiri. Kemudian sebagai perhiasan, yaitu dari kerang dan tiram, serta serbuk perhiasan, maksudnya serbuk cangkang kerang laut yang berpotensi sebagai obat emah. Nah, banyak sekali kan kegunaannya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Untuk pengajuan pertanyaan, silakan kepada masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.